Karena kalau nggak kita, siapa lagi yang memimpin di antara kita yang Kristen ini? Nah, jadi saya harap buat teman-teman, saudara-saudara, saya minta dukungannya lah, dukungannya baik doa, dan juga mungkin memperkenalkan sama teman-teman yang lain dengan sosial media. Nanti mungkin saya kirim lah player kami, player saya dan teman saya Huda. Nah, di mana saya dan juga teman saya Huda, Presma saya nomor urut 2. Nah, dan di sini saya akan mungkin membacakan sedikit Prokja. Nah, terlebih sebelum saya mau bilangkan Prokja, saya mau menceritakan kenapa sih saya mau ikut BEM. Pada awalnya saya tuh orangnya nggak tertarik organisasi, jujur. Tapi karena Presma saya, Bang Huda tadi, dia ngajak saya nih, yuk nih gabung jadi apaku, wakilku, yuk kita mencalonkan diri jadi Presma. Ah nggak lah bang, nggak. Kayaknya aku nggak bisa nanti bagi waktu karena aku kerja nih. Terus dia kayak ngasih isu, tapi bukan ngasih isu, tapi juga ngasih informasi bahwasannya, katanya, tau nggak Roni, bahwasannya KMK itu belum ada loh surat izinnya. Aku jadi bilang gini, ya nggak mungkin lah bang. Karena kan kalau suatu organisasi yang sudah berdiri lama, itu pasti ada surat perizinannya. Mungkin kalau misalnya nggak ada perizinannya itu ilegal. Nah jadi saya berpikir dan saya tanya juga pada teman-teman yang ikut KMK, rupanya betul. Nah dari situlah saya ikut mencalonkan diri. Nah tujuan saya mencalonkan diri itu tadi, mungkin semoga lah saya terpilih nanti, saya akan mewujudkan tadi itu, supaya KMK tadi ditandatangani oleh rektor. Nah jadi apa, kan terkesan memang resmi, karena kan selama ini gak ada tanda tangan rektor, masih diambang-ambang antara resmi dan tidak resmi. Tapi memang kalau setahu saya memang kayaknya udah resmi, karena udah di atas 10 tahun. Nah kemudian pun bukan hanya itu, mungkin kalau jika saya terpilih nanti, kayak aktivitas-aktivitas KMK mungkin bisa lah saya permudah. Karena apa, kan saya anggota KMK nih, masa saya biarin KMK tadi dipersulit. Nah jadi mungkin itu, mungkin kerinduannya mungkin itulah, kayak Natal mungkin bisa dipublikasikan, ibadah padang, kegiatan-kegiatan KMK lain mungkin bisa melalui saya publikasikan, minta tolong sama rekan-rekan BEM. Nah gitu, jadi kan apa, emang nampaklah organisasi kita tadi. Nah bukan hanya sekedar organisasi, tapi memang betul-betul nampaklah oleh masyarakat luas, terkhususnya masyarakat yang ada di kampus kita. Nah itu salah satu prokjaku. Nah di mana aku akan membagi sedikit lah prokjaku. Satu, dimana kan selama ini kita tahu nih bahwasannya fakultas-fakultas itu nggak kompak. Nah dengan adanya kami Dani, Huda dan Roni akan mempersatukan tadi fakultas kayak HMJ. Jadi adalah memang wadah untuk tadi itu, untuk dipersatukan. Jadi nggak amburadul istilahnya. Kemudian mencanangkan dalam waktu dekat apa tentang PPKMB, itu pasti. Dan ketiga, menambah kementerian guna meninjau kembali peran aktif para mahasiswa dalam kampus maupun luar lingkup kampus yang berkaitan dengan kegiatan di luar seperti kondisi politik di Indonesia, meninjau kinerja dan kebijakan yang ada di pemerintah apabila tidak berpihak kepada rakyat dan juga pada masyarakat itu sendiri. Keempat, mengaktifkan kembali kegiatan mahasiswa seperti perlombaan, pameran maupun kegiatan keagamaan dan lainnya. Nah, seperti aku bilang tadi, mengoptimalkan tadi itu namanya organisasi KMK. Nah, terus yang kelima, membuat website khusus BEM. Nah, yang bertujuan untuk sebagai wadah untuk menampung aspirasi, kritik, saran juga. Nah, kayak nih, kan nanti kalau kami terpilih, kami akan menciptakan website. Nah, di website itu pihak KMK nih, misalnya ada yang janggal dari pihak kampus, bisa melaporkan kami, biar kami nanti bisa menjadi perantara antara mahasiswa atau KMK kepada pihak kampus. Nah, kemudian yang keenam, menyarankan agar alma mater itu diganti. Nah, kayak kita tahu nih, alma mater kita kan modelnya kayak apa ya, kayak jaket nih. Nah, kalau sedangkan kampus-kampus lain itu lebih berwibawa karena dia modelnya model jas. Nah, mungkin itu sih gebrakan kami yang akan kami lakukan ke depannya. Dan ketujuh, melakukan konsiderasi kepada himpunan yang ada seperti Himpunan Pengusaha Muda Indonesia agar terciptanya hubungan yang harmonis, merencanakan dan melaksanakan webinar mengenai UMKM. Nah, kami ke depannya jika kami terpilih, kami akan namanya menggebrak dan juga mengajak memotivasi seluruh mahasiswa untuk namanya maju UMKM. Kan dulu pernah nih memang dilakukan oleh para ketua-ketua ataupun mungkin para BEM yang lalu, ada namanya hari khusus UMKM. Nah, mungkin prokja kami akan lakukan sekali seminggu. Nah,
Jadi apa? Jadi memang mengoptimalkan seperti yang apa di kampus kita itu, di kampus kita katanya visi misinya itu menciptakan entrepreneurship muda. Nah gitu, kami di mana akan menyokong tadi visi misi yang ada di kampus kita. Terus yang ke-8, menciptakan transparansi uang kas, sumbangan dan juga berkaitan dengan BEM. Nah kita tahu nih buat abang-abang kakak-kakak, BEM yang ada selama ini kan ada pengutipan, tapi kan duitnya nggak dikasih tahu kemana. Sedangkan itu kan duit kita. Nah, jadi kedepannya kami akan buat transparansi di mana setiap awal bulan kami akan cetak selembaran, kami taruh di mading, itu namanya laporan kerja kami, laporan keuangan kami. Terus ke-9, menjalin hubungan eksternal kampus dengan kampus lain seperti studi banding, itu pasti. Dan ke-10, menciptakan UMKM DW atau kantin DW di luar kampus yang bertujuan untuk mempromosikan, membantu usaha dari mahasiswa Darmawangsa. Nah, bukan hanya di kampus. Misalnya ada UMKM yang ada milik mahasiswa, kami akan bantu mempromosikan, mungkin membantu dana juga ke depannya. Jadi kami juga berharap buat teman-teman yang punya usaha kecil-kecilan, boleh nanti mendaftarkan diri kepada kami. Jadi bisa kami bantu, bisa ngasih solusi dan juga gimana sih caranya untuk mengembangkan UMKM tadi. Yang ke-11, membuat baju dinas BEM dan PDH, itu pasti itu kami. Dan yang ke-12, menampilkan struktur organisasi dan jajaran BEM di setiap biro fakultas. Nah, ini yang paling penting. Paling penting apa? Gimana kita tahu, kita ini mahasiswa, ada nggak tahu siapa ketua BEM tahun lalu? Nggak ada kan? Ketuanya jajaran. Nah, mungkin jika kami terpilih nanti, dan doakan semoga kami terpilih nanti, kami akan namanya membuat struktur BEM, baik dari Presma itu sendiri, para menteri-menteri dan juga seksi-seksi yang ada di situ. Jadi apa? Jadi ketuanya siapa? Si Anu. Jadi gitu. Jadi nggak kelabakan dan kebingungan. Nah, mungkin itu sebagian dari prokerja yang akan kami lakukan ke depannya. Mungkin kami juga, aku dan Huda, Presmaku, membuka kesempatan buat teman-teman untuk ngasih kritik dan saran. Nanti kalau misalnya ada kritik dan saran pada hari ini, kami persilakan. Jika nggak ada, bisa juga nanti melalui nomor WA yang ada di grup. Mungkin sekian perkenalan dari saya. Salam, terima kasih.